Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bu Nur Rohmah. Bismillah, belajar terus. Sekarang ini kita akan belajar lagi dengan materi tantangan membaca di era digital. Materi yang pernah disampaikan Mbak Najwa Shihab dalam webinar perpustakaan. Oh, tidak akan rugi kalian melihat ini. Jadi mari silahkan kita simak bersama. Itu pertama kita harus tahu karakter bacaan dan perilaku membaca pada media fisik dan media digital itu berbeda. Cara mengaksesnya itu juga berbeda. Caranya untuk mendorong orang mau membaca apakah lewat digital atau lewat buku fisik itu juga berbeda. Yang pertama kita harus ngaku rasanya sebagian besar orang sekarang lebih sering dan mungkin lebih suka membaca secara digital. Kenapa? Karena konten-kontennya itu kan langsung terhubung dengan HP kita, dengan gawai kita, ya nggak sih? Dan ini kan selalu ada di tangan, nggak pernah lepas nih. Jadi konten-konten yang ada di sini kan juga biasanya masuk lewat lini masa media sosial kita, ya nggak? Apakah itu link di Twitter, atau gambar di Instagram, atau di Instastory, membaca konten, atau di Facebook. Jadi karena ini ada di tangan sering sekali, lama sekali, dan kita sering sekali membuka sosial media, karenanya kita hanya membaca apa yang disodorkan ke kita lewat lini masa media sosial. Yang kemudian juga berbeda, kalau teman-teman tentunya sudah tahu, kalau membaca digital itu biasanya multimodal. Apa artinya multimodal? Tidak hanya teks, tapi biasanya ada visual, biasanya ada audio, biasanya ada video, sehingga memang lebih menarik dan lebih mudah bagi orang untuk lebih senang membaca secara digital. Apalagi untuk orang atau untuk kalangan yang tidak terbiasa untuk membaca buku fisik. Karenanya membaca secara digital membuat mereka menjadi lebih mudah. Setidak-tidaknya bisa lihat gambarnya atau grafisnya, begitu. Nah, tetapi sesungguhnya teman-teman, penelitian menunjukkan beda nih kebiasaan kita membaca secara digital dan secara fisik itu mempengaruhi bagaimana kita menyerap informasi. Ada penelitian nih yang dilakukan. Kita tuh kalau baca buku fisik itu kita membacanya secara linear, ya nggak sih? Kita membuka halaman demi halaman. Yang kalaupun misalnya kita baca novel begitu ya, hanya dengan baca atau buka halaman tertentu aja itu kita masih bisa mengingat tuh kata kunci dalam novel itu. Cerita. Beda kalau kita misalnya membacanya pada aplikasi di gawai atau di HP. Yang pertama, sinar gawai itu terkadang kerap mempengaruhi kinerja mata dan otak saat membaca. Terus kerap kali muncul iklan atau kerap kali muncul notifikasi. Jadi kita lagi baca terus tiba-tiba ada notifikasi someone like your page atau tiba-tiba ada DM di Instagram dan sebagainya. Kerap kali memecah konsentrasi sehingga akhirnya informasi yang diterima juga tidak secara akhirnya hanya scanning atau melihat, tidak membaca utuh tapi hanya mencari mana yang kira-kira menarik. Jadi lagi-lagi kemampuan kita untuk menyerap informasi yang tersedia itu juga berbeda. Jadi sekali lagi ya penting membaca secara digital, tapi kita harus tahu apa kelemahan-kelemahannya. Jadi makanya kalau data-data nunjukin lebih banyak HP dari manusia di Indonesia. Dan itu nggak hanya identik di kita sebetulnya. Rata-rata di dunia juga seperti itu. Orang punya gawai lebih dari satu. Penetrasi internet kita itu sudah 64%, teman-teman. Sudah 175 juta orang penduduk bisa mengakses internet. Dan kalau kita lihat di sampingnya, yang mengakses sosial media 160 juta. Jadi sebagian besar orang yang mengakses internet itu bisa mengakses media sosial. Dan kalau kita lihat yang berikutnya nih, slide berikutnya nih, ada survei ditanya, kamu kalau di internet ngapain sih? Sebagian besar memang akhirnya main sosial media. Di data berikutnya nih. Pertama, mereka menghabiskan waktu di internet, mereka ini artinya kita ya, kita nih teman-teman, ini datanya nih. Setiap hari 7 jam, hampir 8 jam kita pakai internet. Kemudian di sampingnya tuh kita lihat berapa banyak yang kemudian main sosial media 3 jam 26 menit. Dan sisanya adalah menonton televisi, menonton musik, dan sebagainya. Jadi memang kita itu menghabiskan banyak waktu kita untuk bermain sosial media. Dan ini juga saya mau nunjukin nih data-data nih. Kita tuh orang yang senang ngobrol. Kita itu negara yang punya teman paling banyak di dunia di Facebook. Data Facebook kita yang aktif itu 115 juta tiap bulan. 65 jutanya tiap hari main Facebook, 45 juta tiap hari main IG dan posting komen 2 kali lebih lipat dari rata-rata dunia.
Kita kalau posting Facebook tuh, orang Indonesia 3 kali lebih banyak dari rata-rata dunia. Kita tuh orangnya senang komen di Facebook. 30-60% lebih banyak dari rata-rata dunia, orang Indonesia senang komen di Facebook. Artinya apa? Kita rentan untuk termakan virus dusta atau hoax. Jadi kemampuan kita untuk bisa memilih dan memilah informasi, kemampuan kita untuk bisa membedakan mana informasi yang kita terima itu valid dan mana yang sampah. Kita tahu dong banyak sekali yang sampah sekarang di internet kan. Itu menjadi semakin krusial karena kebiasaan dan habit kita untuk bermain di media sosial sedemikian tinggi. Dan ini ke slide berikutnya. Ini kemudian terkait dengan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Saya ingin mengulang apa yang tadi Pak Syarif katakan. Kemampuan literasi itu kan banyak orang yang salah paham ya, dipikir literasi itu cuma kemampuan membaca dan menulis. Padahal sesungguhnya literasi itu kan bagaimana kita memanfaatkan, mengolah informasi sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemampuan otak kita itu teman-teman, yang paling tingginya itu ketika kita bisa menciptakan sesuatu. Tadi kan ada empat kategori literasi itu. Yang paling tinggi adalah ketika kita bisa berinovasi, menciptakan barang atau jasa yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang-orang sekitar kita. Dan sayangnya, pendidikan kita selama bertahun-tahun sebelum ini, kita tuh hanya dilatih atau diajarkan menggunakan kemampuan otak kita yang paling sederhana. Kerap kali kita hanya diajarkan menghafal, ya nggak sih? Padahal kemampuan menghafal itu, kemampuan otak kita yang paling simpel. Banyak sekali kapasitas otak kita yang jarang dilatih atau jarang disentuh. Dan kemampuan tertingginya adalah ketika kita bisa menciptakan sesuatu atau ketika kita bisa inovatif. Dan rendahnya kemampuan berpikir kritis ini akhirnya, boleh ke slide berikutnya, itu mempengaruhi bagaimana kita akhirnya termakan hoax. Ini saya dapat dari teman saya nih. Teman-teman ingat ya, jangan mudah percaya dengan apa yang kamu lihat di internet hanya karena ada foto dan kutipan di sebelahnya. Nah, ini saya taruh Insinyur Soekarno. Tentunya ini bukan kutipan Bung Karno, zaman dulu belum ada internet, tapi ini hanya penggambaran, teman-teman. Sekarang itu, orang gampang banget ngelihat sesuatu di internet dan merasa itu informasi yang betul. Ini aku wanti-wanti ya, ini nggak betul, ini hoax. Cuma jangan gara-gara ngelihat ada foto Bung Karno di situ, terus ada kutipan yang digambarkan seolah-olah grafisnya benar, dan kemudian ini disangka benar. Ini bukan Bung Karno yang ngomong. Cuma coba perhatiin deh, berapa banyak kita berjumpa atau melihat informasi-informasi berseliweran seperti ini, seolah-olah valid begitu. Dan sering sekali kemudian akhirnya kita tidak sadar bahwa ini tuh hoax. Pada nonton film Tilik nggak sih? Film pendek yang menang penghargaan, yang Bu Tejonya jadi viral kemana-mana. Itu kan ada kutipan percakapan tuh yang di Bu Tejo bilang, wah itu kan pasti di internet, kalau ada di internet kan pasti betul, internet itu kan yang bikin orang-orang pinter. Ingat nggak teman-teman ada kutipan kalimat itu diucapkan oleh Bu Tejo? Dan rasa-rasanya sekarang ini banyak orang yang masih punya pemikiran seperti Bu Tejo itu. Seolah-olah kalau ada di internet, seolah-olah kalau tampaknya resmi itu betul, itu valid, dan itu disebarluaskan. Dan sekali lagi ini menunjukkan rendahnya kemampuan kita berpikir kritis. Zaman saat ini, di era informasi yang begitu banyak, kemampuan berpikir kritis itu salah satu kemampuan yang harus kita miliki, dan itu bagian dari literasi digital. Literasi digital itu bukan hanya jago main aplikasi, bukan hanya sekedar bikin TikTok, bukan hanya sekedar pakai filter Instagram, teman-teman. Literasi digital itu salah satunya kemampuan kita untuk bisa melihat ini tuh informasi yang seharusnya tidak perlu kita forward karena itu betul-betul jauh dari kebenaran. Yang berikutnya boleh teman-teman di slide berikutnya. Nah, sekali lagi, literasi digital bukan sekedar cakap teknologi, teman-teman. Ada banyak sekali aspek yang mencakup di literasi digital. Jangan hanya disempitkan pada penguasaan teknologi saja, tapi juga meliputi aspek-aspek kritis yang lain. Apa itu? Yang slide berikutnya. Yang pertama, data awareness atau kesadaran data. Kesadaran data selama mengakses internet. Karena data itu di era digital sekarang itu sesuatu yang sangat berharga. Itu sesuatu yang sangat vital dalam sistem aplikasi yang kerap saling berinteraksi dan bertransaksi di dunia cyber. Hanya misalnya kita daftar marketplace. Kita kalau daftar mau beli barang tuh, itu kan kita masukin tuh data alamat kita masukin kemudian rekening kita, kemudian terkadang itu kita gabungkan dengan aplikasi Facebook. Kalau WhatsApp-nya bisa langsung gabung dengan
aplikasi-aplikasi yang lain. Kesadaran data tuh artinya kita sadar secara penuh kalau kita memasukkan informasi pribadi kita ke digital, itu artinya bisa diakses oleh platform-platform yang lain. Jadi harus hati-hati bagaimana kita memberikan berbagai informasi kita, harus ada kesadaran data. Itu artinya literasi digital yang pertama. Yang kedua, literasi digital itu juga kemampuan menganalisa data. Karena kita tidak hanya melek dalam memahami konsekuensi bagaimana data kita dipakai, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang masuk menjadi informasi yang berguna. Di era Internet of Things atau era internet sekarang, internet untuk segala, menjadi tantangan tersendiri untuk kita bagaimana kita mencerna informasi yang masuk, karena volumenya luar biasa besar, kecepatannya besar, varietasnya juga besar. Analisa data artinya bagaimana kita berusaha mencerminkan kondisi dari data yang ada, dan kemudian membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan data-data itu. Contohnya nih, teman-teman kan kadang suka pakai jam tangan tuh yang bisa ngukur detak jantung kalau kita lari, yang bisa ngukur bagaimana kondisi kesehatan kita, ya nggak sih? Percuma data-data itu ada, percuma data-data itu kita simpan di HP, kalau kemudian kita tidak bisa menggunakan data itu untuk membantu kita mengambil berbagai langkah untuk membuat kita lebih sehat. Jadi yang mengukur langkah, wah ternyata langkahnya hari ini cuma segini, dan kemudian kita tidak melakukan apapun untuk itu. Ya itu sama saja kita tidak punya kemampuan untuk menganalisa data. Percuma tuh jam tangannya canggih bisa mengukur detak jantung dan sebagainya, tapi kita tidak menganalisa itu untuk membantu kita mengambil keputusan-keputusan penting yang bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Itu misalnya contohnya. Terus yang ketiga, literasi digital itu juga kemampuan untuk bisa fokus. Kemampuan untuk kita bisa tidak terganggu oleh atau tidak terdistraksi oleh notifikasi. Dan ini juga tantangan, karena sekarang apalagi sekarang nih, kita di era di mana kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di digital, karena semuanya aktivitas kita pindahkan ke online. Sehari-hari kita menghadap komputer dan memegang HP, begitu banyak notifikasi yang masuk. Kemampuan kita untuk bisa terus berkonsentrasi dan produktif di sela-sela notifikasi yang nggak hentinya masuk dari WA, dari mana, itu juga artinya kemampuan untuk bisa berdaya dengan teknologi dan bukan diperdaya teknologi. Ada satu penelitian tuh, katanya kalau generasi milenial ngecek HP-nya minimal 150 kali dalam sehari. Cuma kayaknya kalau lagi masa pandemi ini aku yakin lebih banyak deh. Mungkin udah sampai 500 kali dalam sehari kali kita ngecek HP, atau mungkin nggak pernah lepas kali HP di tangan kita. Jadi sekali lagi bagaimana kita bisa tetap konsentrasi di tengah notifikasi yang masuk, itu juga kemampuan digital. Boleh yang berikutnya? Ya. Dan ini sebagai penutup. Ini sebetulnya lebih pesan sih teman-teman. Bagaimana kita bisa terus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Karena sekali lagi tantangan ke depan, apalagi dengan dunia digital, teknologi yang terus berkembang, dan bagaimana pandemi ini mengubah begitu banyak hidup orang, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, penting bagi kita untuk terus bisa belajar, bukan hanya belajar hal baru, tapi juga punya kemampuan untuk membongkar paradigma lama dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang kita sudah punya, dan mengikuti kebiasaan baru, dan terus-menerus berada dalam lingkaran untuk mau menjadi lifelong learner atau pembelajar yang terus-menerus bisa berkembang dalam hidupnya. Saya mau menutup dengan ini ada video yang dibuat oleh kolaborator narasi yang namanya Bagas. Bagas ini membuat konten yang kemudian kita pakai di narasi. Teman-teman yang mau melihat bisa ada di narasi ekosistem, itu terbuka untuk semua yang mau bergabung, mengirimkan karya, kemudian juga ikut pelatihan. Kita juga ada webinar-webinar untuk konten-konten digital, dan ini salah satu videonya yang mudah-mudahan bisa menggambarkan perbincangan yang tadi kita lakukan. Boleh diputar videonya? Akhir tahun semakin dekat, waktu rasanya berjalan lebih cepat. Sejak pandemi menghantui masyarakat, penggunaan teknologi jadi semakin mengikat. Mau tidak mau, semua dilakukan di satu alat. Gadget pintar yang hadir sebagai solusi, tanpa disadari, membawa masalah baru yang harus
harus kita sikapi. Melawan distraksi. Distraksi digital dengan lancar masuk ke alam bawah sadar, membuat kita terpaku lama pada layar, lalu lupa waktu yang habis tidak sebentar. Mengendalikan kita melalui ratusan notifikasi dan tab rekomendasi yang membanjiri setiap hari, menghambat proses yang dilalui hingga melupakan tujuan kita hari ini. Semasa pandemi, tak hanya virus yang kita hadapi, tapi juga bertahan dari distraksi teknologi yang dengan halus bisa ikut memegang kendali, sampai jadi candu yang tak kita sadari. Bertahan di kondisi ini, I know it's not easy, tapi bukan berarti tak bisa kita lalui. Distraksi digital di tengah pandemi penting untuk disikapi dengan sadari, berhenti, dan kembali lanjutkan misi kita hari ini. Kembali lanjutkan misi kita hari ini. Demikian, Angie. Mbak Nana, ini ada pertanyaan dari Siti Mariam di Bali. Pertanyaannya, bagaimana mengefisienkan membaca secara digital agar info yang kita peroleh bisa setara dengan membaca secara fisik, mengingat banyak sekali gangguan dari membaca secara digital seperti yang sudah disebutkan tadi. Silakan Mbak Nana. Oke, Siti Mariam ya di Bali. Gimana kabarnya Bali? Lama nggak ke Bali, mudah-mudahan baik-baik teman-teman yang di sana. Insya Allah mudah-mudahan pandeminya cepat kelar supaya bisa jalan-jalan lagi di Bali. Bali itu kota yang selalu ngangenin, selalu bikin rindu. Yang pertama harus disiplin diri. Harus, kalau saya misalnya ya, notifikasi yang nggak perlu, itu nggak usah dinyalain. Emang perlu ya tahu siapa yang komen status kita? Maksudnya kita perlu tahunya tuh apakah detik itu juga kalau ada yang nge-DM kita? Enggak kan? Kita kan nggak perlu tahu saat itu juga berapa banyak orang yang misalnya tiba-tiba udah OOTD hari ini, atau berapa banyak orang yang hari ini tiba-tiba nunjukin sarapannya apa. Kan ada banyak hal-hal yang kita nggak perlu tahu pada saat itu juga kan? Jadi sekali lagi misalnya, pilih mana notifikasi yang betul-betul kamu perlukan, yang kamu bisa nyalakan di HP. Misalnya untuk kerja perlu notifikasi WhatsApp, karena biasanya komunikasinya di situ. Oke, notifikasinya itu aja yang jalan. Tapi selama jam kerja misalnya, selama jam sekolah, dimatikan tuh notifikasi media sosialnya, yang memang biasanya hanya kita gunakan untuk sosialisasi, untuk ngobrol, untuk main. Jadi yang pertama itu, pilih mana notifikasi yang dijalankan, supaya kita tidak overwhelm, atau kita tidak penuh dengan bunyi-bunyian notifikasi, membuat kita akan bisa terganggu konsentrasinya. Yang kedua, karena toh memang sebagian besar dari kita menghabiskan waktu di sosial media, pastikan follow akun-akun yang juga membuat kita akan ingat membaca buku. Jadi yang di-follow jangan cuma Kim Kardashian, atau yang di-follow jangan cuma artis-artis gitu. Yang di-follow tapi juga follow misalnya akun-akun literasi. Di Narasi misalnya kita punya klub buku narasi. Follow klub buku narasi. Di situ akan ada rekomendasi buku-buku menarik, akan ada informasi soal event di mana kita bisa bergabung diskusi buku, akan ada kuis-kuis yang kita bisa mendapatkan buku, akan ada cuplikan kata-kata indah, atau akan ada tur buku virtual, pengarang-pengarang buku yang seru-seru. Jadi pastikan kalaupun kita main media sosial, kita juga memfollow atau mengikuti informasi yang akan membuat kita jatuh cinta pada membaca. Jadi itu aku rekomendasi, karena punya sendiri, jadi nggak apa-apa ya, rekomendasi klub buku narasi. Ada juga misalnya kongsi puisi, itu juga menarik tuh untuk diikutin. Ada apa lagi ya nih? Ada akun-akun pecandu buku, ada kumpulan puisi gitu misalnya. Banyak tuh akun-akun media sosial yang menarik untuk kita ikuti, untuk kita dapat informasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bikin waktu spesifik untuk kita baca buku fisik. Karena sekali lagi kalau digital itu pasti akan dengan sendirinya kita akan menemui informasi yang terus berseliweran, tapi untuk baca buku fisik karena sekarang makin jarang, saya yakin. Jadi luangkan waktu spesifik dalam sehari untuk kita betul-betul fokus bisa memilih mana buku yang mau dibaca dan kemudian kita baca. Misalnya pagi-pagi sebelum banyak keribetan, bangun pagi habis sholat subuh, duduk sebentar, baca buku setengah jam aja di situ. Dan lakukan itu secara konsisten setiap hari. Dan usahakan ketika kita sudah berhasil melewati target 30 menit, minggu berikutnya tambah jadi 40 menit misalnya. Atau kemudian dibagi-bagi, bukan hanya setiap pagi, tapi juga setiap pagi dan sore atau sebelum tidur. Jadi sekali lagi, harus memasukkan
spesifik agenda membaca ke dalam rutinitas sehari-hari. Dengan demikian kita ada disiplin yang akan bisa membentuk kebiasaan. Dan kalau sudah jadi kebiasaan, kita jatuh cinta, rasanya tuh nggak perlu diingetin, dengan sendirinya kita akan haus dan mencari buku karena kita sudah tergantung pada kebiasaan itu. Jadi itu 3 tips yang mudah-mudahan bisa dipakai dan diterapkan. Angie. Terima kasih Mbak Nana, segera saya praktekkan juga Mbak habis ini. Ada satu yang belum tadi, jadi kurang komplit rasanya. Nah Mbak Nana masih ada pertanyaan lagi nih. Kali ini kalau tadi dari Bali, sekarang dari Jakarta Selatan, penanya atas nama Anissa Ilma. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak usia dini, usia 7 hingga 10 tahun melalui buku bacaan. Sedangkan buku pelajaran saat ini kurang memuat materi untuk meningkatkan berpikir kritis seperti yang tadi sudah sempat disinggung ya Mbak Nana. Silakan Mbak Nana. Yang pertama, kalau umur 7 sampai 10 tahun, saya percaya salah satu proses pembelajaran dan bagaimana kita bisa mendidik anak untuk suka membaca itu dengan contoh. Jadi kalau ibunya, orang tuanya, kakaknya di sekeliling yang ia saksikan dan dia lihat, orang-orang yang memang terbiasa dengan bahan bacaan, terbiasa mengolah informasi, itu dengan sendirinya dia akan mendapatkan contoh. Jadi sekali lagi, bacalah di dekat si anak gitu. Tunjukkan bahwa memang orang tuanya juga suka membaca dan percaya membaca itu penting. Jangan harapkan anak-anak kita akan suka membaca dengan sendirinya kalau yang sehari-hari dia lihat ibunya malah ribet main Facebook tuh, atau malah nonton sinetron melulu begitu. Jadi nggak fair juga buat anaknya. Lu baca, sementara si ibunya malah keasikan gosip sama tetangga, ya nggak sih? Jadi yang pertama kasih contoh, beri contoh bagaimana suasana rumah yang anggota keluarganya cinta dengan ilmu, mengajaknya kalau pergi, kalau dulu misalnya sebelum pandemi, ngajaknya bukan ke mall, kalaupun ke mall ngajaknya ke toko buku. Saya percaya keluarga itu menjadi sangat penting untuk mendidik, mencetak, dan menciptakan anak-anak yang cinta buku. Karena itu terjadi pada saya, kakak saya, dan adik-adik saya. Keluarga kami semuanya, di sekeliling yang saya lihat sejak masih kecil tuh semuanya buku. Abi tuh sejak dulu sampai sekarang ya membaca, menulis. Saya didongengi oleh ibu saya sebelum tidur, jadi saya sudah suka membaca sebelum saya bisa mengeja bahkan, karena terbiasa untuk didongengi dan dibacakan buku cerita. Jadi sekali lagi ciptakan kebiasaan di lingkungan rumah yang membuat anak kita akan melihat dan menikmati bagaimana serunya membaca. Yang kedua, jangan batasi bacaan anak. Jadi misalnya, hanya harus baca buku matematika, atau hanya selesaikan PR dan sebagainya. Biarkan anak menikmati dan menyelami beragam buku, beragam genre. Komik, nggak apa-apa baca komik. Majalah yang seru gitu, majalah Bobo gitu. Kalau dulu tuh saya seneng, pertama kali suka baca gara-gara dilangganin majalah Bobo gitu. Buku kisah-kisah Nabi, buku diajak baca koran kan nggak apa-apa loh, dikasih asal kita temenin gitu, ini gambar, ini peristiwa ini apa dan sebagainya. Saya ingat dulu waktu saya sama Izzat, anak saya gitu ya, karena saya langganan koran tuh banyak sekali di rumah. Kalau sama dia ya, ini peristiwa ini lagi seru nih yang kejadian nih, ini dan sebagainya. Jadi jadikan bahan bacaan alat atau bagian dari kita berkomunikasi dengan anak. Jangan batasi anak hanya pada hal-hal yang menurut kita hanya ini yang perlu anak ketahui, karena jangan pernah mengunderestimate atau menganggap anak kita tidak tahu cukup banyak atau tidak akan bisa mengerti. Jadi biarkan ia bebas berimajinasi lewat bacaan yang bervariasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan ini saya akan mengulang apa yang tadi tips yang saya berikan, pastikan memasukkan jadwal membaca bersama anak. Gunakan digital juga, sekarang di YouTube tuh banyak loh dongeng-dongeng, bagaimana caranya berdongeng bersama dengan anak, mendengarkan cerita gitu ya. Video menarik, konten-konten menarik di digital yang pada intinya mengajarkan anak untuk suka membaca dan bisa mengolah informasi. Jadi sekali lagi YouTube itu dipakai, dibongkar tuh, dicari key search-nya, cara menarik untuk membuat anak mau membaca dan sebagainya. Cari aktivitas-aktivitas yang memang akan membuat kita bonding dengan anak kita dan gunakan buku sebagai medium untuk membuat komunikasi itu menjadi lebih lancar. Mudah-mudahan bisa menjawab, Angie. Baiklah teman-teman, demikianlah paparan dari kami. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa klik like, subscribe. Akan hadir info-info selanjutnya yang semakin menarik untuk kita semua. Bu Nur Rahmah, bismillah belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.